Jadi diniatkan ya, bukan hanya sekedar hilangkan gerah, tapi niatkan untuk memberikan hak jasad. Masuk dalamnya juga masalah olahraga, makan dan minum, mandi, ini semua hukum dasarnya mubah. Tapi bisa berubah menjadi sunnah kalau anda niat ingin memberikan hak jasad anda. Saya berolahraga karena untuk menyehatkan badan yang Allah amanahkan. Begitu juga saya makan dan minum bukan hanya sekedar hilangkan lapar dan haus, tapi karena yang ciptakan saya Allah, yang ciptakan rasa lapar dan haus Allah, yang memberikan solusinya makan dan minum hilangkan lapar dan haus adalah Allah, maka saya jalankan ini karena Allah memberikan atau mengamanahkan jasad ini kepada saya, sebagaimana sabda Nabi SAW, wa inna li jasadika alaika haqqa, dan jasadmu pun punya hak, maka berubah dari mubah menjadi sunnah. Artinya mandi kita, makan kita, minum kita, olahraga kita, semua ini menjadi sunnah dan berpahala. Khusus mandi junub ini teman-teman sekalian punya hukum tersendiri. Bahkan punya tata cara tersendiri yang dicontohkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam banyak riwayat tentunya, dan riwayat ini kalau kita simpulkan dari sekian riwayat, disebutkan bahwasanya Nabi SAW kalau mandi junub, maka beliau memulai dengan membasuh kedua telapak tangan beliau dengan air. Kemudian beliau membersihkan kemaluannya dengan bersih. Ya. Setelah membersihkan dengan bersih, dalam beberapa riwayat disebutkan beliau menggosokkan tangannya ke tanah. Kemudian setelah itu baru berwuduk seperti wuduk sholat. Setelah itu mengambil air lalu memulai dari sisi kanan kepala dan tubuh disiram, baru seluruh tubuh disiram dengan air. Tata cara ini jangan dianggap remeh, karena memang adalah tata cara yang diperintahkan atau dicontohkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam, dan kita membutuhkan sepanjang hidup kita. Karena umumnya manusia itu menikah, sangat jarang ada manusia yang tidak menikah. Karena memang Allah menciptakan kita untuk populasi atau perkembangbiakan manusia. Tujuannya untuk itu. Maka mandi junub ini akan selalu dibutuhkan. Kalaupun orang belum menikah, maka ada mandi junub disebabkan karena dia bermimpi misalnya, atau biasa dikenal dengan mimpi basah, sehingga akhirnya dia harus tetap juga mandi junub. Dan ini harus diperhatikan teman-teman sekalian. Kalau ada di antara anda yang selepas melakukan hubungan biologis dengan istrinya atau pasangannya, maka yang paling afdal adalah dia langsung mandi. Dengan tata cara yang sudah kami sebutkan tadi, baru dia istirahat. Misalnya dia mau tidur di malam hari. Tapi kalau anda mau menunda mandinya sampai menjelang subuh, juga dibolehkan. Dalam sebuah riwayat yang sahih, Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah, semalam saya sempat tidur dalam kondisi junub. Nah, kata Nabi SAW, boleh saja asal kamu sudah berwuduk terlebih dahulu. Kamu sudah berwuduk terlebih dahulu. Jadi kalau anda mau tidur dan menunda mandi junubnya, maka secara fikih, hukum syar'inya adalah anda membersihkan kemaluan anda sampai bersih, lalu anda wudhu, baru anda tidur. Ya. Kemudian nanti kalau bangun sebelum subuh anda mau mandi boleh saja, tapi tetap lebih afdal anda mandi terlebih dahulu baru tidur. Sehingga kalau anda meninggal anda tidak punya lagi beban secara syar'i, ya. Karena anda sudah melaksanakan ya amanah yang Allah bebankan di pundak anda sebagai syariat atau sebagai hukumnya. Dalam hadis yang akan kita bahas teman-teman sekalian, di sini lebih kepada ancamannya. Kalau ada orang yang tidak mandi junub, maka ini ada ancamannya. Berarti menandakan dia sebuah kewajiban. Dan setiap kali ada ancaman dalam satu perbuatan, kalau ditinggalkan atau kalau dikerjakan, maka dia berarti masuk dalam kategori dosa besar. Sebagaimana dinukil dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan ini dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair beliau dalam muqaddimahnya. Jadi semua ancaman-ancaman Allah diikuti dengan laknat Allah, murka Allah, siksa kubur, siksa neraka, atau yang sejenisnya, maka kalau anda tinggalkan satu perbuatan atau anda melakukan satu perbuatan, maka berarti dia masuk dalam kategori dosa besar. Sebagai contoh misalnya meninggalkan satu perbuatan, contoh meninggalkan mandi junub yang akan kita bahas nanti. Ini perbuatan yang diperintahkan dalam agama, tapi anda meninggalkannya, maka ini berarti dan kena ancaman dalam hadis yang akan kita bacakan sebentar lagi, ini masuk dalam kategori dosa besar. Atau anda melakukan satu perbuatan yang memang itu dilarang, seperti orang berzina, riba dan seterusnya, maka ini berarti juga dia kena ya atau masuk dalam kategori dosa besar. Saya akan bacakan Bapak Ibu sekalian dua buah hadis dalam bab ini. Hadis pertama dengan sanad hasan di ghairihi. Maknanya dia menjadi derajatnya hasan dalam hadis karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Tentu ini setelah ditelusuri hadis-hadisnya
oleh Imam Albani rahimahullah. Dan ini urutan 173 dari awal kita belajar. Hadis ini berbunyi dari Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma. Ammar sahabat, Yasir sahabat. Maka bahasa Arabnya radhiyallahu anhuma. Dua-duanya semoga diridhai oleh Allah. Kalau cuma satu orang laki-laki radhiyallahu anhu. Kalau perempuan radhiyallahu anha. Di sini kita mengatakan radhiyallahu anhuma karena Ammar dan Yasir dua-duanya sahabat, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la taqrabuhumul malaikah, jifatul kafir, wal mutanabbihu bil khaluq, wal junubu illa an yatawadda." Tiga orang yang tidak akan pernah didekati oleh malaikat. Yang pertama, bangkai atau jenazahnya orang kafir. Yang kedua, orang yang berlumuran minyak wangi khaluk. Dan yang ketiga, orang junub kecuali jika dia dalam kondisi berwudu. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Al-Hasan bin Abul Hasan dari Ammar radhiyallahu anhu, dan dia tidak mendengar hadis ini secara langsung dari Ammar. Al-Hafidz Al-Mundhiri berkata rahimahullah, yang dimaksud dengan malaikat di sini adalah yang turun membawa rahmat dan berkah, bukan malaikat hafadzah atau yang bertugas mengawasi manusia, karena mereka selalu bersama dengan manusia tersebut dalam segala kondisinya. Kemudian dikatakan ini berlaku bagi orang yang menunda mandi junub tanpa alasan atau adanya alasan sehingga seharusnya dia berwudu tetapi dia tidak berwudu. Dikatakan pula dia adalah orang yang menunda mandi junub karena malas dan menyepelekannya serta menjadikannya sebagai kebiasaan. Wallahu a'lam, kata beliau. Saya langsung bacakan hadis nomor 2 karena semakna, baru insyaAllah kita akan jelaskan sekaligus gitu ya. Hadis nomor 2 dan hadis terakhir dalam bab ini dengan sanad sahih, dan ini urutan 174 dari awal belajar berbunyi, dan dalam riwayat Al-Bazzar salah satu penulis buku hadis dengan sanad sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas juga kita mengatakan radhiyallahu anhuma karena ini ringkasan dari nama Abdullah bin Abbas. Abdullah sahabat, Abbas juga sahabat radhiyallahu anhuma. Dari Nabi SAW beliau bersabda, "Thalathatun la taqrabuhumul malaika, al-junubu was-sakranu wal mutanabbihu bil khaluq." Tiga orang yang tidak didekati oleh malaikat, atau yang dimaksud malaikat rahmah yang membawa rezeki. Orang junub yang pertama, yang kedua orang mabuk, dan yang ketiga orang yang berlumuran dengan minyak wangi khaluk. Khusus minyak wangi khaluk ada footnote di bawah tentunya, di footnote 229 atau maaf 219 tepatnya bagi yang pegang bukunya. Al-khaluk yang dimaksud adalah minyak wangi gabungan yang dibuat dari za'faran dan minyak wangi lainnya, didominasi warna merah dan juga kuning. Ada hadis yang membolehkannya, ada pula yang mengharamkannya. Ada juga yang mengharamkan atau yang mengharamkan lebih banyak dan lebih akurat. Ia dilarang karena ia adalah minyak wangi wanita yang mereka lebih banyak menggunakannya. Al-Hafidz Ibnu Athir berkata, dan yang zahir adalah bahwa hadis-hadis yang melarang adalah yang menasakh atau yang menghapus. Yang dimaksud dengan at-tadammuh artinya belepotan atau berlumuran dengannya. Nanti akan kita jelaskan tentunya sebentar. Saya baru membaca isi hadisnya. Kita akan masuk kepada syarah hadis insyaallah. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita Bapak Ibu sekalian sekaligus dua buah hadis. Yang pertama, adanya makhluk Allah yang mulia bernama malaikat atau malaikah.